Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Hai, masih sehat semua ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bentuk biasa gitu ya. Ini penting nggak penting ya barangkali, tapi saya menduga masih ada yang perlu begitu. Jadi saya perlu bahas lagi atau saya buatkan videonya untuk Futsuke. Ya, karena Futsuke ini kan banyak digunakan bertemu dengan pola-pola kalimat ya. Jadi mau tidak mau ini hal yang sangat penting begitu ya, harus dipelajari. Oke, kita langsung saja ke Futsuke pembahasannya. Pertama, ini adalah kita kata kerja terlebih dahulu. Nah, kata kerja itu kan terbagi tiga ya, yang seperti di sini kata kerja mas gitu ya, yang artinya terjadi atau akan terjadi pakai mas. Kemudian kata kerja maseng negatif yang artinya tidak. Kemudian kata kerja masta ini kan bentuk lampau begitu ya. Nah, apabila kita mau merubah kata kerja mas ke bentuk biasa, itu kita ambil dari bentuk kamus. Apabila maseng, maka kita ambil kata kerja bentuk nai. Nah, apabila masta, kita ambil kata kerja bentuk ta, begitu. Ya, jadi memang di sini dibutuhkan perubahan-perubahan. Oke, langsung saja kita ke kata kerja yang mas, minasang. Nah, kata kerja mas tadi adalah bentuk kamus ya. Kalau kita buat Futsuke-nya kan kita ambil dari bentuk kamus. Nah, bentuk kamus itu adalah bentuk dasar dari kata kerja tersebut gitu ya. Jadi kata kerja mas itu minasang kalau dicari di kamus tidak akan ketemu. Maka kita perlu mengubahnya ke bentuk kamus supaya agar bisa kita cek di kamus itu yang tertulis adalah bentuk kamus. Nah, caranya adalah yang pertama kita lihat di sini. Golongan 1, bunyi I diubah ke bunyi U atau diabjad kana dari baris, ini baris ya maaf, dari baris I ke baris U. Contohnya misalnya kaki mas ya, masnya dibuang, ki-nya jadi ku, kaku. Nah, ini sudah jadi bentuk kamus. Sukai mas ya, masnya dibuang, i-nya jadi u, tsukau. Nah, ini sudah bentuk kamus. Hanashimas ya, hanasu, masnya dibuang, shi kalau kita ambil ke abjad U dalam kana itu jadi su ya, hanasu. Nah, inilah bentuk kamus untuk grup 1. Kemudian grup 2, bentuk kamusnya lebih mudah, yaitu masnya diganti dengan ru saja ya. Misalnya kakemas, kakeru, tabemas, taberu, mimas, miru ya. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya golongan 3, ini kan hanya ada 2 gitu ya. Shimas jadi suru, kimas jadi kuru. Nah, inilah bentuk biasa dari kata kerja mas, itu diambil dari bentuk kamus. Wakarimasu ka? Daijoubu desu ne. Hai, lanjut ke kata kerja bentuk nai. Ini apabila kata kerjanya maseng, maka bentuk biasanya adalah kita ambil dari kata kerja bentuk nai. Nah, pembentukan bentuk nai itu ya, golongan 1, bunyi I dirubah ke bunyi A atau diabjad dari abjad kana dari baris I ke baris A, dihilangkan mas ganti dengan nai ya. Nah, untuk bentuk lampaunya, lampau negatif lampaunya, maka nai jadi nakata ya. Kita lihat di sini. Kaki maseng gitu ya, masengnya langsung dibuang saja, i-nya jadi bunyi k, jadi a, kakak, tambahkan nai ya, kakanai. Sky maseng ya, jadi tsukawa nai, i-nya jadi wa, bunyi wa minasang, kemudian tambahkan nai. Hanashimasu, shi-nya jadi sa, hanasanai, ini tambahkan nai. Nah, untuk negatif lampaunya kan tsukurimaseng deshita ya. Nah, ini nai-nya jadi nakata saja. Jadi kalau ketemu yang negatif lampau seng deshita, maka tsukurana ganti nakata. Di sini tsukurimaseng deshita jadi tsukurana kata. Ini adalah negatif lampau. Oke, golongan 2, lihat ini lebih mudah lagi ya. Masnya langsung saja diganti dengan nai gitu ya. Kakemaseng, kakenai. Tabemaseng, tabenai. Mimaseng, minai. Untuk lampaunya sama, kaki maseng deshita, kake nakata. Nainya diganti jadi nakata. Hai, berikutnya golongan 3, sambang nih. Shimas jadi shinai, maaf ini shimaseng ya, sorry. Ya, shimaseng jadi shinai, kimaseng jadi konai. Shimaseng deshita jadi shinakata, sama saja, nainya jadi nakata. Nah, apabila ini ya bentuknya maseng, maka bentuk biasanya kita ambil dari bentuk nai gitu ya. Jadi kalau nanti ketemu pola kalimat, misalnya membutuhkan kata kerja bentuk biasa, makanya kalau kita ingin menyatakan negatif, maka dirubah jadi nai. Itu minasang. Oke ya, lanjut ke nomor 3, yaitu kata kerja bentuk ta. Ini apabila kata dasarnya maseng deshita ya. Jadi bentuk biasanya jadi ta. Bentuk ta kita ambil dari bentuk ta ya. Kita lihat golongan 1 gitu ya. Nah, ini agak sedikit panjang ya. Ini mirip perubahan ta itu sama dengan bentuk t minasang.
Apabila sebelum mas berbunyi ichiri, maka diganti langsung dengan eta. Apabila bimini, maka diganti enda. Apabila ki ganti jadi ita, gi jadi ida, shi jadi shita. Ini untuk perubahan bentuk ta. Kita lihat di sini ada kata tsukaimashita jadi tsukata. Ini futsuke-nya tsukata. Yarimashita jadi yatta, kemudian oyogimashita jadi oyoida. Kikimashita jadi kita desu ne. Hai, seperti itu. Kemudian grup golongan 2 gitu ya, masnya diganti dengan ta, ini gampang sekali. Kakemashita itu kan bentuk mashita jadi kaketa, tabemashita jadi tabeta, mimashita jadi mita. Shimashita jadi shita, golongan ketiga. Kimashita jadi kita ya. Untuk golongan ketiga cuma 2 ini ya. Nah inilah ya, jadi kalau misalnya bentuk masnya mashita, maka bentuk biasanya kita ambil dari golongan atau kata kerja bentuk ta yang perubahannya seperti ini. Hai, ii desu ka? Hai, itu untuk kata kerja selesai minasang. Lanjut ke kata benda dan kata sifat. Nah ini biasanya 2 ini sama pembentukan bentuk biasanya gitu ya. Apabila kata benda kan berakhiran des, maka desnya dirubah jadi da. Ya sama nah juga berakhiran des kan keduanya ini. Jika akhiran desta ganti data. Jika akhiran jari maseng yang negatifnya kan jari maseng jadi janai. Jari maseng desta yang negatif lampau jadi janakata. Tatoeba desu ne, ame desu, ameda. Ame desta, ame datta. Ame jari maseng, ame janai. Ame jari maseng desta, ame janakata. Nainya jadi nakata. Ini mirip dengan kata kerja lampau negatif lampau tadi. Ini onaji desu. Hai, inilah kata benda dan kata sifat na apabila menjadi bentuk biasa. Seperti ini. Nah, tapi hati-hati minasang, ini sering sekali terjadi di kata benda dan kata sifat na. Apabila ini ya, pada saat penggunaan bentuk biasa pada pola kalimat tertentu, ada kalanya bentuk biasa dari kata benda dan kata sifat na ini tidak berubah jadi da. Kalau tadi kan da ya. Maksudnya rata-rata kan kalau yang positif da. Ada kalanya diganti dengan na. Atau ada juga yang tidak menambahkan da maupun na gitu ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan pola kalimatnya tersebut. Misalnya nih pola kalimat node, itu kan sebelum node harus bentuk biasa. Nah bentuk biasa untuk kata bendanya tidak muncul dan kata sifatnya tidak muncul da, tapi justru munculnya na, gitu ya, menggunakan tambahan na. Contoh lagi misalnya pola so yang artinya kelihatannya, ini kata benda dan sifatnya tidak ditambahkan apapun, justru nggak pakai da, nggak pakai na, langsung saja ini contohnya nih, genki so desu ne, ya nggak tambah da, nggak tambah na. Jadi ini tergantung dengan kebutuhannya apa. Biasanya kalau dia memang polanya futsuke bentuk biasa. Nah, untuk kata benda dan kata sifatnya itu kalau misalnya tidak sesuai atau tidak pakai da gitu atau pakai janai dan sebagainya, dia akan diberi catatan khusus gitu ya, ditambahkan na atau da, itu nanti ada tambahan catatannya gitu nanti biasanya seperti itu kalau misalnya memang dia pengecualian bentuknya tidak dipakai kata futsuke yang lazimnya gitu ya. Seperti itu, jadi harus hati-hati minasang untuk kata benda dan kata sifat na. Hai, berikutnya kata sifat i. Kata sifat i tidak terlalu sulit ya. Pada dasarnya kata sifat i jika dibentuk ke bentuk biasa gitu ya, futsuke, hilangkan saja desnya sudah cukup gitu ya. Contohnya nanti di bawah ini ada contohnya. Ini hanya mengingatkan saja minasang kalau negatif i kan jadi kunai ya. Kemudian kalau lampau kan jadi kata, kalau negatif lampau kan kuna kata. Ini hanya mengingat saja. Kita contohkan di sini, samui des, desnya dibuang jadi samui. Nah ini sudah bentuk biasa. Samukunai des, samukunai, desnya hilang. Samukata des, samukata. Samukunakata des, samukunakata. Ya, desnya saja dihilangkan. Kalau kata sifat i biasanya, kalaupun ketemu pola bentuk lain, biasanya memang tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak pengecualian atau tambahan sebagainya ya. Biasanya justru lebih mudah ya, seperti ini. Desnya dibuang, langsung saja ketemu pola apa misalnya gitu ya. Misalnya pola node tadi yang artinya karena, itu juga langsung saja gitu ya. Kalau kata sifat i tinggal desnya saja yang dibuang. I lebih mudah sih biasanya, relatif lebih mudah daripada na, dan kata benda itu relatif berubah-ubah. Kapan jadi da, kapan jadi na, atau kapan tidak ada sama sekali, itu memang tergantung polanya. Harus kita teliti minasang pola kalimat apa yang masuk dan yang dibutuhkan. Hai, minasang, sekian untuk perubahan bentuk biasa gitu ya. Mudah-mudahan lebih mengerti lagi perubahan bentuk biasa, karena bentuk biasa itu kan banyak sekali nanti ketemu dengan pola-pola lain yang dibutuhkan. Hai, sampai di sini dulu minasang. Itsumo arigatou gozaimashita. Sampai bertemu di video berikutnya. Hai, otsukare sama desu. Sayonara.